Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan ngeklik video ini dan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan April 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari ya berikutnya. Ada di sini, kemudian ada ini, wah, ya, berikutnya ada di sini, oke, dan kemudian ada di sini, wow, ya, baik, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudiannya ada ini, berikutnya ada di sini, yep. Nah, jadi gini kalau Mari lihat ya, memang hubungan kalian ini nampaknya mengkuras lebih banyak ya, otaknya kalian ini tuh bisa menghabiskan energi gitu ya, menghabiskan waktu juga bisa di sana. Nah, jadi memang kayaknya kalau dalam kepala masing-masing pihak ya, wah itu tuh banyak ini isinya tentang relationship kalian ini gitu ya. Sibuk aja ini otak ini tuh mikir gitu loh, membayangkan gitu, mengangan-angankan, bertanya-tanya, menilai, berasumsi dan sebagainya gitu ya. Padahal kalau dalam dunia nyatanya kalian berdua bisa aja kayak kelihatan ya seperti ya biasa-biasa aja gitu modelnya ya. Enggak yang seperti orang sibuk berantem kah, atau orang yang kelihatan sedang berhasrat untuk beromansa kah. Nggak ada, biasa aja kayak gitu modelnya kalian kalau Mari lihat ya, nggak ada. Nah di sana, memang mungkin kalau untuk ketika kalian sharing pemikiran satu sama lain, mau di situ tuh ada argumen kecil gitu ya, atau misalnya oke katakanlah argumennya agak-agak tajam gitu, tapi argumen-argumen itu tuh kalau Mari lihat tidak begitu ini ya, tidak begitu heboh ya. Jadi maksudnya bahwa kendali kepada diri masing-masing ketika dalam berinteraksi itu tuh ada dalam dirinya kamu dan ada dalam dirinya dia gitu ya. Kendali yang ya kayaknya harus pantes lah gitu ya, paham untuk bersikap pantes di sini. Nah jadi kalau katakan tadi berantemnya itu tuh lumayan sengit, namun tahu bahwa situasi berantem ini tuh harus segera dilepaskan gitu ya. Jadi kayak punya kesadaran, ngapain ribut-ribut isinya gitu loh. Nah di sana ya. Jadi yang kayak cepet kalian keluar dari situasi yang memanas dalam hubungan ini di sana. Jadi kayak memang kalian ini tuh kaum Scorpio kayaknya tahu ya untuk menjalani hubungan terutama dengan orang seperti ini itu tuh seperti apa gitu ya, tahu, atau kalian memang mau menyibukkan diri untuk cari tahu gitu loh. Jadi sehingga untuk pengaruh negatif dalam relationship-nya kalian itu tuh kamu elakkan atau mungkin bahasanya kamu lampaui gitu loh. Jadi kayak kamu orang yang tidak akan mengizinkan dirimu berada dalam blunderan energi negatif hanya gara-gara urusan percintaan bersama dengan si dia gitu. Kamu masih terus mau untuk memegang atau memelihara ya rasa damai, tenang ya di dalam jiwanya kamu, yaitu pikiran dan perasaannya kamu. Nah di sana ya. Nah jadi kamu bisa-bisa aja sudah semakin
kesini ya, kamu itu tuh semakin bisa mengenali tentang si pasangannya kamu ini. Jadi apa do and don't-nya. Marliat, ya kamu terus menggarap untuk dapat ilmu, dapat pemahaman, dapat pengertian, dapat clue, dapat kuncian yang seperti itu. Itulah. Ya. Jadi kayaknya kamu bukan yang masuk dalam relationship dengan dia lantas seperti orang yang ngegas terus gitu ya. Oh enggak. Kamu di sini tuh pelan-pelan mengamati, menilai gitu ya. Cari tahu. Kamu observer di sini kalau mari lihat. Nah, dan ini tentu saja akhirnya bisa ya mempermudah hidupnya kamu, terutama di urusan percintaan. Gitu loh. Nah, jadi dengan model kayak gini, susah ini bikin kamu galau gitu ya. Atau bahkan sampai jatuh kepada stres gitu ya. Nah, sulit itu. Dan semoga tidak ya. Semoga tidak. Nah, di sana. Ya kamu tentu kayak aku harus merawat dirinya aku sendiri. Aku harus merawat kewarasannya aku. Gitu ya. Aku harus merawat kesejahteraan dirinya aku gitu. Jangan hanya gara-gara urusan percintaan lantas langsung down gitu ya, nggak karu-karuan hidupnya gitu. Apakah kamu juga belajar dari pengalaman-pengalamannya kamu di masa lalu gitu ya, dalam hubungan persahabatan kah, atau dalam di urusan relationship yang lain, atau mungkin kamu sudah belajar dari pengalamannya orang lain gitu ya. Jadi sehingga ketika dalam berhubungan bersama dengan si dia, akalnya kamu ini tuh jalan gitu, logiknya kamu jalan, nalarnya kamu jalan, rasionya kamu jalan, bukan hanya emosinya kamu saja yang jalan gitu, bukan. Nah, jadi ada keselarasan kalau mari lihat ya, antara lahir dan batinnya kamu, mental dan emosionalnya kamu sejalan di sini ketika menjalani hubungan gitu loh. Nah, jadi kayak ketika kamu melihat agak-agaknya situasi ini berkemungkinan bikinnya kamu jadi kayak kehilangan damai sejahtera. Mari lihat kamu segera menghindar, kamu segera mengelak gitu. Kamu tidak lantas kayak menyambut, oh ya udahlah biar aja lah aku dapat masalah gitu. Wah, kamu mari lihat ya enggak mau gitu loh. Ya kalau bisa bahagia ngapain memilih untuk terjebak dalam blunderan ketidakbahagiaan. Nah gitu ya, tidak sebodoh itu kamu sebagai seseorang yang menjalani hidup ini. Di situ ya. Nah, walaupun usianya kamu masih muda, tapi mari lihat ya itu, pemahamannya kamu tentang bagaimana sebuah hubungan itu, ini tuh sudah lumayan banyak. Dan yang ianya kamu akan menambahkan lebih banyak lagi ya, kamu dapetin informasi-informasi lebih banyak lagi supaya kamu bisa gitu loh dengan pantas menjalani sebuah hubungan. Nah, jadi kalau orang-orang kayak kamu ini udah bisa nih ya jadi konselor percintaan. Karena kamu mau di situ tuh cari tahu, mau belajar dari pengalamannya kamu. Nah, gitu ya. Nah, jadi setiap kamu ngeliat, oh ini tindakannya dia ini bisa nih bikin aku tuh jadinya stres. Aku nggak mau biarin hal itu bikin aku stres. Gitu. Kamu dapat temukan caranya gitu ya, untuk mengelak dari berkemungkinan kamu mengalami stres. Nah, gitu kalau melihat model-modelnya kamu. Gitu ya. Dan ya tentu dengan energi seperti ini ya enggak ada melekat kamunya itu tuh ke dia, enggak ada melekat. Di sana ya. Kamu jalaninya itu tuh pelan, tetapi di sini tuh mari nampak pelan namun pasti. Gitu modelnya kamu ya. Dan ya terutama untuk di rentang 21 hingga akhir bulan April, di sini tuh pilihannya kamu. Ya jika kemarin hari misalnya beberapa di antara kalian ada sempet ribut-ributnya gitu ya. Nah, di sini tuh kamu yang kayak aku nggak mau ribet-ribet dengan dia, ngapain juga gitu kan. Nah, kalau bisa untuk bikin sesuatu yang menyenangkan, ya kamu lebih pilih untuk melakukan hal yang menyenangkan itu gitu. Nah, jadi kayak sebisa mungkin kamu ada
ada kemauan ya menjaga suasana relationship-nya kalian agaknya pengen happy-happy dengan dia. Nah, kayak gitu kamunya ya. Lah kalau nggak bisa happy-happy dengan dia, ya udah kamu nanti tuh boleh. Ya udah dia nggak mau, aku aja nge-happyin dirinya aku sendiri. Gitu prinsipnya kamu kalau Mari lihat. Ya. Nah, jadi tuh, pokoknya niatannya kamu aku harus melewatkan rentang 21 hingga akhir bulan April ini tuh dengan gembira gitu, ya kan? Dengan tenang. Nah, itu aja pokoknya prinsipnya kamu. Kalau nggak mau dia di-sharing oleh kamu kebahagiaan itu, ketenangan itu, ya udah, aku nikmati sendiri. Kamu juga ndak ada keinginan untuk dianggap berarti ya bagi dia, atau kamu dianggap untuk sukses, bisa membahagiakan hatinya, menggembirakan hatinya. Nampaknya Mari kamu tidak melekat kepada validasi yang sejenis itu dalam hubungan dengan si dia ini. Gitu. Nah, si dianya sendiri kalau Mari lihat gini ya. Memang kayaknya seseorang ini kalau dikatakan untuk keinginan bersama dengan kamu, apakah di situ tuh energinya sudah kuat? Kalau Mari lihat sebenarnya itu tuh udah kuat banget ya. Sebenarnya udah kuat banget di situ. Walaupun mungkin berkemampuan untuk menjaga ya, bertanggung jawab untuk menjaga kondisi dan keadaannya kamu tetap berada di kondisi tenang, baik-baik saja. Mungkin dia kurang bisa. Mungkin dia masih kurang bisa di sana. Gitu loh. Tapi bukan berarti bahwa seseorang ini tuh kehilangan rasa pedulinya ya sama kamu. Di sana. Karena Mari nampak ada memang beberapa hal yang nampaknya masih di luar kuasanya dia ya. Jadi sehingga apa yang dia lakukan itu ya berkemungkinan bikin kamunya merasa galau, merasa kayak gimana gitu ya. Nah, tapi menurut dia itu sesuatu yang memang di luar kuasanya dia. Namun walaupun demikian dia akan memberikan kompensasi. Ya, dia akan memberikan kompensasi sebagai pengganti apa-apa yang tidak mampu dia lakukan untuk mensupport bahagianya kamu, tenangnya kamu, gembiranya kamu. Nah, seperti itu. Ya, nggak tahu lantas model apa supportnya dia, tapi yang jelasnya dia mau melakukan hal-hal baik ya untuk dirimu gitu. Nah, jadi ini tuh bukan hubungan permainan ya di matanya si pasangannya kamu ini tuh. Ya, hubungan dengan kamu ini bukan sebuah hal permainan gitu loh. Ya. Nah, jadi dia juga kayak semacam orang yang maunya dia ya hubungan kalian ini tuh kalau bisa ya long term gitu loh. Jangan ada pisah-pisahnya. Gitu loh. Kok kayaknya ini tuh nggak boleh dibiarkan gampang untuk berakhirnya ya. Nggak bisa katanya, nggak mau dia gitu loh. Ya kalau bisa ya hubungan ini tuh ya untuk selama-lamanya ada gitu loh ya. Kalau bisa selama-lamanya harus ada ini relationship ini. Apalagi kalau menurut dia kontribusinya ya dalam hubungan kalian ini tuh udah banyak. Kalau menurut dia pribadi loh ya, udah banyak gitu loh. Udah lumayan hebat dia rasa perjuangannya dia dalam hubungan kalian. Gitu ya. Nah, jadi jangan apa yang dia lakukan selama ini tuh sia-sia, hanya mendulang angin hampa gitu. Nggak mau dia. Nah, di sana ya. Terutama kalian jika hubungannya itu tuh sudah lama banget gitu ya. Maksudnya lama banget itu tuh dalam artian 2 tahun ke atas lah. Gitu loh. Nah, jadi sepanjang durasi waktu itu, wah, dia sudah berkorban apa ya? Menurut dia ya, berkorban tenaga kah, uang kah, waktu kah? Segala macam lah gitu. Menurut dia udah banyak yang dia korbankan di sini. Dan pengorbanan ini bukan
seperti jangan seperti membuang garam ke lautan gitu. Ya, sudah diusahain baik untuk selama ini, maka seharusnya hubungan ini tuh harus berjalan untuk sekian lama lagi. Gitu loh. Sana ya. Nah, walaupun kalian katakan misalnya hubungan ini masih dalam ranah PDKT, tapi dalam ranah PDKT ini dia itu tuh sudah punya niat itu, ya. Kalau bisa ya relationship ini tuh digarap dengan serius, mulai dari hari ini sampai ke depannya. Udah gitu, sudah ada kayak mari bilang sih semacam cepet ya mengambil keputusan seperti itu ya. Nggak mau hanya sebatas icip-icip saja dengan kamu, nggak mau. Gitu loh. Kalau bisa dalam hubungan yang baru-baru ini dapat dia di sana komitmen kesetiaan. Gitu ya, kalau bisa di sana. Nah, kalau berpasangan dengan dia, mari lihat ini ya bagi kalian yang masih PDKT, nanti banyak itu effortnya dia untuk kamu. Banyak. Itulah. Bahkan misalnya ketika kamunya itu tuh punya niatan jahat nih ya, misal, tapi semoga tidak. Kamu mau ngerjain dia, kamu mau porotin dia misalnya. Apakah itu berkemungkinan boleh terjadi? Ya sangat boleh. Gitu ya, sangat boleh. Itulah. Karena ada seperti dalam dirinya dia mau itu tuh kayak maksa ya, memaksakan diri sendiri dengan kamu. Mau ini orangnya. Kalau mari tangkap, mau. Gitu loh. Pokoknya ya kamu jangan minta yang aneh-aneh aja gitu loh ya. Kalau masih mintanya itu tuh yang taraf wajar normal sesuai dengan kemampuannya dia atau agaknya satu tingkat lah di atas kemampuannya dia, nah itu pasti dia akan lakukan, pasti dia akan berikan. Gitu loh ya. Asal janganlah yang aneh, misalnya kayak aku mau liburan ke planet Pluto, lu bagaimana caranya mau ke planet Pluto kan gitu. Aku mau kamu tiketin aku jalan-jalan ke Eropa, lah penghasilannya dia aja UMR. Nah, jangan yang kayak gitu ya. Yang masuk-masuk akal lah gitu ya. Tengok-tengok juga lah kondisi keadaannya dia. Seperti itu kalau kamu tuh misalnya ada niatan untuk porotin dia ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamunya itu tuh ada pertanyaan, apakah hubungan ini tuh pantas untuk digarap sih? Oh pantas banget. Kalau mari lihat, pantas. Demi kamu, dia itu tuh mau itu tuh kayak berubah ya. Mau berubah demi kamu. Gitu loh. Jadi bahkan mempersulit diri sendiri untuk kamu. Mau ini orang. Itu kalau mari lihat. Ini tuh bukan hanya kayak sebatas dorongan perasaan cintanya dia ke kamu ya. Tapi seperti kayak ya memang dia ingin relationship dengan kamu. Maka ketika dia nyatakan dirinya dia ingin dengan kamu, sudah pasti dia harus punya effort di sana. Seolah-olah dia harus punya tanggung jawab di sana. Seperti itu. Nah, jadi dalam untuk mengemban tanggung jawabnya dia ini, mengemban gak tuh? Serius banget ya bahasanya ya. Nah, itu dia akan mau memaksa dirinya dia. Gitu loh. Nah, di sana. Jadi apa-apa hal-hal yang baik yang dia rasa wajib untuk dilakukan dalam sebuah hubungan, maka sudah pasti dia akan mau melakukannya. Gitu ya. Karena dia memang memilih untuk bersama dengan dirimu. Jadi kayaknya ini orang boleh dikatakan tahu-tahu diri ya. Tahu-tahu diri dan bahkan agak berlebihan tahu dirinya. Gitu lah. Namun ya kebagian enaknya ya untuk kamu sebenarnya ya. Kalau kamu orang yang pandai bersyukur. Nah seperti itu. Oke? Baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, kemudian Aquarius,
kemudian energi Libra, ada energi dari Taurus di sini, Leo hadir, Capricorn ada, Sagittarius ada, Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.